program makan bergizi gratis, atau yang lebih populer dengan singkatan MBG. Kita semua tentu sudah tidak asing lagi dengan salah satu mega proyek strategis nasional ini. Sebuah kebijakan ambisius, yang sejak awal kemunculannya konsisten menduduki puncak perbincangan hangat, sekaligus memicu perdebatan sengit di tengah-tengah masyarakat. Namun, di balik riuhnya tepuk tangan dan piring-piring makanan yang disajikan di atas meja sekolah, selalu terbersit dilema besar yang mengganjal pikiran kita. Sebuah garis batas yang samar, antara sebuah harapan masa depan bagi generasi muda, atau justru sebuah ancaman nyata, yang perlahan menggerogoti keuangan negara. Melihat segala karut-marut, rentetan skandal, hingga kebijakan bongkar pasang yang terjadi di lapangan belakangan ini, satu pertanyaan besar yang paling mendasar, mulai menggelitik nurani kita. Sebenarnya, siapa yang diuntungkan dalam program ini? Apakah anak-anak sekolah yang membutuhkan asupan nutrisi, atau justru segelintir kelompok oportunis, yang melihat piring makanan anak-anak sebagai ladang baru, untuk mengeruk keuntungan pribadi? Niat awal yang digaungkan pemerintah tentu sangat mulia, yaitu memperbaiki gizi anak-anak bangsa, demi menyongsong Indonesia emas. Namun ironisnya, program yang dibuat dengan harapan membawa berkah ini, dalam perjalanannya justru berujung menjadi sarang korupsi baru, bagi kelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Sejak awal, suara penolakan dari masyarakat sudah terdengar vokal. Gelombang kontra ini muncul bukan tanpa alasan yang kuat. Masyarakat cemas, karena untuk mewujudkan program dengan kebutuhan anggaran yang sangat fantastis ini, pemerintah mengambil langkah ekstrim, dengan memasukkan MBG ke dalam pos anggaran pendidikan. Secara tidak langsung, kebijakan ini sama saja dengan memotong hak ruang kelas dan fasilitas belajar anak-anak sekolah. Coba kita bayangkan, anggaran pendidikan tahun 2026 yang diperkirakan mencapai 769 triliun rupiah, dengan terpaksa harus diiris dan dibagi, demi menyokong kebutuhan operasional dapur MBG. Dana yang seharusnya bisa dialokasikan untuk merenovasi ribuan sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan guru honorer yang masih digaji seadanya, atau memperluas akses beasiswa bagi anak-anak kurang mampu, kini harus dialihkan demi mengejar target pembagian kotak makanan. Pengorbanan anggaran sebesar ini memicu pertanyaan kritis, apakah kebijakan ini benar-benar demi pendidikan, atau sekadar pemenuhan janji politik yang dipaksakan? Sialnya, pengorbanan besar dari sektor pendidikan tersebut, tidak berbanding lurus dengan jaminan keamanan dan mutu di lapangan. Sejak awal program ini berjalan, rentetan kasus kelam mulai bermunculan satu persatu. Salah satu yang paling mengerikan dan menyita perhatian publik, adalah gelombang kasus keracunan pangan massal. Data akumulatif sejak Januari 2025 hingga Mei 2026, mencatat angka yang sangat mencengangkan, yaitu sekitar 37.270 siswa sekolah menjadi korban keracunan, setelah menyantap hidangan MBG. Kasus demi kasus yang terjadi di berbagai daerah ini, menjadi tamparan yang sangat keras bagi kredibilitas program MBG di mata publik. Keracunan massal ini tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah saja, melainkan menyebar di beberapa titik wilayah. Investigasi di lapangan menguak fakta menyedihkan, bahwa hal ini terjadi akibat sangat lemahnya standarisasi, pengawasan harian, dan higienitas pada setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Fenomena ini seketika memicu kekhawatiran luar biasa, dan trauma mendalam bagi para orang tua murid. Bagaimana mungkin program yang dilabeli bergizi, justru menjadi ancaman yang mengirim anak-anak mereka ke rumah sakit? Kondisi kritis ini akhirnya memaksa sejumlah sekolah mengambil langkah tegas, untuk memberhentikan MBG masuk ke tempat mereka. Ketika masalah keracunan massal belum sepenuhnya teratasi dan menyisakan trauma, kepercayaan masyarakat kembali dibuat runtuh hingga ke titik nadir. Publik dikejutkan oleh terbongkarnya skandal korupsi besar-besaran, dalam tata kelola MBG yang menyeret 3 petinggi Badan Gizi Nasional atau BGN. Kejaksaan Agung secara resmi menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, beserta 2 mantan wakilnya sebagai tersangka utama. Hasil penyidikan mengungkap adanya manipulasi yang terstruktur di lapangan. Nilai seporsi menu makanan, yang seharusnya dialokasikan sebesar Rp10.000 per anak, dipangkas secara sepihak menjadi hanya Rp8.000 di beberapa wilayah dapur operasional. Nilai Rp2.000 yang mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang, jika dikalikan dengan jutaan anak penerima setiap harinya, berubah menjadi tumpukan uang haram, bernilai miliaran rupiah yang masuk ke kantong para koruptor. Akibatnya, kualitas makanan yang diterima anak-anak merosot tajam, jauh dari kata layak dan bergizi. Kebejatan skandal ini, tidak berhenti sampai pada urusan pemotongan jatah lauk pauk saja. Hasil penyidikan lebih lanjut mengungkapkan, bahwa praktik rancung ini merembet ke ranah pengadaan barang-barang operasional serta fasilitas mewah, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan esensi pemenuhan gizi anak.
Publik dibuat geram dan menggelengkan kepala saat mengetahui adanya pengadaan ribuan unit motor listrik, tablet, komputer atau laptop, televisi jumbo berukuran 75 inci yang dipasang di titik-titik dapur. Tidak hanya itu, anggaran juga mengalir untuk puluhan paket jasa event organizer, serta pengadaan ribuan pasang sepatu dan kaos kaki. Harga dari barang-barang tersebut memicu kegemparan dan perdebatan panas di ruang publik, karena dinilai sengaja di markup atau digelembungkan secara gila-gilaan demi keuntungan vendor tertentu. Praktik korupsi ini kian memanas ketika salah satu tersangka, yang merupakan mantan wakil kepala BGN, memilih mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Ia berniat membuka mulut dan membongkar seluruh jaringan keterlibatan tokoh-tokoh penting, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif yang diduga kuat ikut menikmati aliran dana haram dalam lingkaran proyek MBG ini. Klimaks dari seluruh karut-marut tata kelola ini, akhirnya meledak tepat pada masa libur sekolah tengah tahun ini. Menghadapi situasi yang kian tidak terkendali, Badan Gizi Nasional mengeluarkan kebijakan mendadak melalui Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026, yang menghentikan sementara seluruh operasional distribusi makanan selama masa liburan sekolah, mulai dari tanggal 22 Juni hingga 13 Juli 2026. Tidak hanya menghentikan distribusi makanan, pemerintah juga menghapus total pemberian dana insentif bagi mitra pengelola dapur SPPG, yang tidak beroperasi selama liburan sekolah. Langkah ekstrim ini diambil pemerintah dengan dalih efisiensi anggaran dan pemanfaatan waktu untuk melakukan audit total, serta pembenahan sistem internal pasca terbongkarnya skandal korupsi. Namun, keputusan sepihak yang diambil terburu-buru ini, justru menyulut sumbu konflik baru di sektor ekonomi. Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI, melayangkan protes keras. Para pengusaha dan pengelola dapur MBG, kini merasa dikorbankan oleh kebijakan pemerintah yang bergulir di lapangan. Berhentinya insentif secara mendadak, membuat mereka kelimpangan untuk membayar honor para pekerja dapur, menutup biaya operasional yang berjalan, serta menanggung kerugian akibat kontrak pasokan bahan baku dari petani dan peternak lokal, yang telanjur ditandatangani. Bagi pengusaha, kalender libur akademis, nyatanya tidak berlaku bagi mesin penagih utang atau cicilan bank, atas investasi modal besar-besaran untuk membangun sebuah dapur MBG. Terhitung sejak tanggal 12 Juni 2026, banyak gelombang unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah. Kelompok ini terbagi dalam dua klaster, yaitu kubu pro dan kontra terhadap keberlanjutan program ini. Kronologi pergolakan ini berjalan dalam 3 babak krusial. Aksi periode 12-15 Juni, didominasi oleh kelompok mahasiswa yang merespons adanya korupsi internal di BGN, dan permasalahan teknis yang terjadi di lapangan. Gelombang kedua terjadi pada kurun waktu 17-21 Juni, protes ini dilakukan oleh para pengusaha dan pekerja dapur, yang merasa dirugikan karena adanya pemberhentian insentif mendadak secara sepihak. Puncak aksi besar-besaran terjadi pada 22 hingga 23 Juni, yang digerakkan oleh GAPEMBI, pengolah SPPG, petani, hingga peternak lokal, yang menolak penonaktifan program MBG. Di tengah gemuruh ribuan orang yang menuntut haknya, sebuah pertanyaan besar muncul ke permukaan. Apakah seluruh massa yang hadir benar-benar pejuang ekonomi yang murni menuntut haknya? Karena dalam masa demo beberapa waktu lalu, ada hal yang menjadi sorotan tajam, yaitu isu mengenai adanya massa atau demonstran bayaran. Sejumlah peserta demo, ada yang secara belak-belakan membuat pengakuan di depan media, bahwasannya mendapatkan jatah uang makan dan alat masak. Fakta di lapangan menunjukkan dinamika yang terpecah, antara mereka yang dimobilisasi dengan imbalan, dan mereka yang benar-benar datang untuk menuntut haknya. Fenomena bagi-bagi uang saku dan alat masak ini, memicu perdebatan sengit di media sosial. Warganet menilai aksi dukungan ini, tidak murni dan hanya mobilisasi politik yang terstruktur, untuk membangun narasi bahwa masyarakat mendukung penuh keberlanjutan proyek ini. Setelah melewati berbagai badai skandal, publik tidak lagi bisa dengan mudah menelan narasi manis yang selalu digemborkan bahwa, program ini untuk anak bangsa. Fokus publik, kini tertuju lurus pada bagaimana uang rakyat yang nilainya tidak sedikit ini, dikelola dan diawasi. Muncul kekhawatiran dan sinisme besar di tengah masyarakat, bahwa MBG pada akhirnya hanyalah sebuah pesta proyek bertajuk, bagi-bagi kue, bagi segelintir kelompok elit dan pengusaha besar, sementara nasib anak-anak yang menjadi tujuan utama, justru terabaikan. Bagi kita semua, fenomena ini adalah sebuah pemicu amarah mendalam, yang sulit untuk diredam. Sebuah program sosial kemasyarakatan, yang didanai dengan cara menggeser urgensi anggaran penting lainnya, justru hancur berantakan menjadi ladang korupsi, akibat lemahnya pengawasan, serta ambisi eksekusi yang terlalu terburu-buru di lapangan, tanpa perencanaan yang matang. Program makan bergizi gratis ini,
seharusnya menjadi sebuah cita-cita mulia yang menjadi kebanggaan kita bersama. Namun, jika program sesentral ini terus dipaksakan berdiri di atas fondasi pengelolaan dan moralitas yang rapuh, ia tidak akan pernah menjadi solusi, melainkan akan menjelma menjadi beban berat yang harus dipikul oleh generasi mendatang. Sudah saatnya kita sadar, keberhasilan MBG seharusnya tidak lagi diukur dari seberapa banyak jutaan kotak makanan yang berhasil dibagikan, melainkan seberapa bersih dan transparan proses pengelolaannya di lapangan, serta seberapa dampak nyata kesehatan yang benar-benar mengalir bagi anak-anak penerimanya.